mengenai tentang sejarah tentang bahasa-bahasa yang berada di Indonesia, guys ya. Ternyata ya guys, Indonesia kaya dengan banyak bahasa yang berada di Indonesia. Sama ada bahasa itu masih lagi dituturkan ataupun masih lagi dalam keadaan semakin punah ataupun semakin terancam. Sebab karena menggunakan bahasa tadi, dengan hanya menggunakan bahasa saja dapat mempersatukan rakyat. Jadi tidak ada rasa kau suku apa, tetapi satu bahasa sudah cukup untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Hello Wanderers, di video ini ada yang menarik tentang bahasa Indonesia. Fakta data terancam di Indonesia. Video ini yang dibuat oleh channel Berita 1. Di banyak negara, bahasa yang hidup bukan hanya bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Di beberapa negara, jumlah bahasa yang hidup bisa mencapai ratusan. Indonesia termasuk dalam daftar ini. Inilah fakta data bahasa yang terancam di Indonesia. Indonesia bahasa yang terancam. Populasi besar. Salah satunya adalah Melanesia. Melanesia berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Melas berarti hitam dan Nesos berarti kepulauan. Ciri orang Melanesia berkulit hitam dan berambut keriting. Sejak 60.000 sampai 30.000 tahun silam, wilayah Indonesia telah dihuni manusia modern. Proses interaksi dengan ras Mongoloid yang datang ke Indonesia membuat populasi Melanesia mengelompok di kawasan Indonesia Timur. Di Pulau Nugini, yang kini terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, menjadi wilayah dengan keanekaragaman bahasa tertinggi di dunia. Pulau ini hampir memiliki 1.000 bahasa, sekitar 1/7 total bahasa di dunia. Wih, banyak ya? Berapa? 1.000 bahasa. Masya Allah. Wih, banyak ya guys. Sekitar 1/7 total bahasa di dunia. Banyak. Sebagian besar bahasa di Nugini ini digunakan oleh populasi kecil yang hidup di kantong-kantong terpencil. Terutama di kawasan pesisir utara pulau masih banyak bahasa lisan unik yang tidak terancam punah. Namun secara umum di Pulau Nugini ada 140 bahasa terancam punah dengan 93.000 penutur. Sementara jika berdasar akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 733. Wow, ini 733. data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia sejak 1991 hingga 2017. Bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi ada sebanyak 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Wilayah di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum teridentifikasi. Padahal daerah timur Indonesia keragaman bahasanya paling tinggi. Provinsi Maluku misalnya punya 50 bahasa. Sementara di Provinsi Maluku Utara ada 17 bahasa. Nah, yang paling kaya se-Indonesia adalah Papua. Provinsi Papua sendiri mencatat 290 bahasa. Adapun di daerah Kepala Burung Papua Barat punya 94 bahasa. Jadi itu ya yang terdapat begitu banyak yang bahasa yang terdapat di Indonesia. Jadi kalau dikatakan di sini terancam ya, dan juga ada yang sudah punah. Jadi sayanglah kalau dia tidak dijaga, karena dengan bahasa ini juga ada kaitan dengan budaya. Jadi budaya ini juga salah satu perkara yang menjadikan satu negara itu kepada identiti negara tersebut. Jadi itu yang saya tengok, Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, salah satunya berkaitan juga dengan bahasa. Jadi apabila melihat ya perkembangan semasa saat ini ya, Indonesia sudah mengangkat bahasanya ke peringkat UNESCO dan juga diperjuangkan di peringkat PBB ya. Jadi Indonesia bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu ya. Ini artinya lebih dari separuh kekayaan bahasa yang ada di Indonesia dimiliki Papua dengan 384 bahasa. 384. Sementara dengan keragaman 733 bahasa, Indonesia menjadi wilayah yang paling kaya bahasanya di Asia Tenggara. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan 170 bahasa.
Negeri jiran Malaysia punya 140 bahasa. Adapun Myanmar dan Vietnam kurang lebih punya 100 bahasa. Laos 82 bahasa, Thailand lebih dari 70 bahasa. Kamboja dan Singapura memiliki 20 ragam bahasa daerah dan Brunei Darussalam memiliki 17 bahasa. Namun kekayaan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia terancam. Makin banyak penutur muda yang tidak lagi menuturkan bahasa ibu. Dari pendataan sementara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapati 13 bahasa telah punah. Di Maluku tercatat bahasa Kajeli atau Kayeli, bahasa Piru di Kabupaten Seram Barat, Moksela di Kepulauan Sula, bahasa Palu Mata, Ternateno di Kota Ternate, Hukumina di Pulau Buru, Hoti, Serua, dan bahasa Nila di Maluku. Ini guys, kalau tidak dijaga, kalau dia punah, sayang lah guys, dia punya kekayaan bahasa itu kan. Jadi perlu ada pewaris-pewaris untuk mengekalkan, mewarisi bahasa-bahasa ibunda itu. Sebab itulah salah satu keunikan dan juga daya tarikan ya untuk Indonesia apabila kayanya dengan bahasa itu. Itu salah satu perkara yang tidak ada di tempat lain. Tengok ya, kalau di Asia Tenggara, Indonesia ialah berbaloi lah sebab jumlah penduduknya kan sangat ramai. Jadi pasti memanglah bahasa-bahasa itu terdapat banyak lagi bahasa-bahasa daerah. Tapi itulah kalau tidak dijaga, dia akan punah macam apa yang dikatakan Nila. Sayang guys. Tengah tidak lagi memiliki penuturnya. Adapun di Papua, bahasa Tandia dan Mawes dipastikan juga punah. Bahasa Tandia, bahasa asli penduduk Tandia, Distrik Rasie, Kabupaten Teluk Wendama, Papua Barat, diperkirakan sudah punah sejak tahun 1970-an. Tidak ada lagi penuturnya dan tak lagi dikenal oleh masyarakat sukunya. Adapun bahasa Mawes mulanya dituturkan oleh masyarakat Kampung Mawes Wares di Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Faktor pemekaran wilayah hingga perkawinan antar suku diduga menjadi penyebab kepunahan bahasa daerah itu. Kepala Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Papua, Andreas Deda, memperkirakan 30 dari 58 bahasa daerah di Papua Barat punah selama 20 tahun terakhir. Selain itu, 10-15 bahasa daerah juga dipastikan mati karena tidak pernah digunakan lagi oleh penuturnya. Seperti bahasa Meah, Empur, Dusner, dan Karondori. Ini juga menjadi catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendata banyak bahasa di Maluku yang jumlah penuturnya hanya 0,76%. Memang banyak betul bahasa yang ada di Indonesia ini, lebih kurang 733 bahasa yang kebanyakannya adalah daripada Papua. So walaupun katakan telah pun terancam, tetapi masih ada lagi 200 lebih bahasa yang ada di Papua guys. Itulah kayanya Indonesia yang mempunyai keberagaman yang sangat luar biasa guys. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti 4 bahasa yang dikategorikan kritis atau sangat terancam. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ada bahasa Reta yang nyaris punah. Penuturnya hanya tersisa penduduk di Desa Pura, Kecamatan Alor Barat Laut. Di Papua ada bahasa Saponi yang terancam lantaran 10 tahun terakhir penuturnya tak sampai 10 orang. Sementara di Maluku ada bahasa Ibo dan Meher di Maluku Tenggara Barat. Adapun bahasa yang terancam punah ada 18 bahasa. Ini kategori bahasa yang jumlah penuturnya 500 orang atau kurang. Dan ini dianggap berpotensi terancam punah. Tertinggi di Papua ada 9 bahasa yang terancam punah, di antaranya Mander, Namla, Usku, Dubu, ini bahasa terancam punah. Kemudian di Sulawesi tercatat 4 bahasa terancam punah. Bahasa ini di Sulawesi. Konjo, ini baru juga saya dengar nih. Minahasa. Sumatera dan Maluku masing-masing mencatatkan 2 bahasa terancam punah. Iya, ada bahasa apa nih? Bajau. Maluku masing-masing Bajau Tungkah mencatatkan 2 bahasa terancam punah. Adapun di NTT, bahasa Nedebang makin sedikit yang menuturkannya. Oh, kalau ditengok tadi daripada faktor perkawinan, jadi itu yang menyebabkan mungkin dipilih antara salah satu daripada kedua-dua pasangan ini yang mengamalkan
bahasa yang terdapat di Indonesia. Nah, tapi apabila melihat ya, terdapat macam tadi disebutkan 733 bahasa di Indonesia, tetapi walaupun beratus-ratus bahasa daerah di Indonesia itu, tetapi dengan satu bahasa tadi, bahasa Indonesia, menjadikan Indonesia itu dapat bersatu. Jadi itulah kekuatan di Indonesia apabila menggunakan satu saja bahasa. Jadi kalau di Malaysia mungkin boleh menggunakan kaedah Indonesia, tetapi bukan menggunakan perkataan bahasa Melayu, tetapi bahasa Malaysia. Ini apapun guys, saya sangat apa orang kata tumpang bangga dan sangat salut karena Indonesia begitu kaya, dan saya pun baru tahu guys bahwa Indonesia mempunyai bahasa sebanyak 733. Wow, satu jumlah yang sangat-sangat besar ya guys. Saya satu yang saya terfikir ya, kalau di Indonesia ini, contohlah pergi mana-mana daerah dan dorang punya bahasa daerah itu sendiri, dan yang uniknya bahasa Indonesia itu digunakan di keseluruhan, di kesemua provinsi, daerah, desa, kabupaten yang ada di Indonesia itu menyatu di dalam satu bahasa Indonesia. Walaupun di bawahnya itu terlampau banyak bahasa daerah. Bukan senang ya untuk menyatukan mereka di dalam satu bahasa Indonesia, sebab kadang-kadang orang nih, suku kaum nih, mereka mengangkat orang punya bahasa daerah itu masing-masing. Tapi disyukuri di Indonesia ini kepemimpinan yang terdahulu dapat menyatukan semua bahasa-bahasa daerah ini menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Sebab itu Indonesia jumlah penuturnya melebihi 300 juta jiwa, sebab sudah disatukan di dalam bahasa Indonesia itu sendiri.